Salam, selamat siang sahabat terkasih. Pada hari-hari sebelumnya, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf di rumah Potifar. Meskipun ia datang sebagai seorang budak, Tuhan membuat segala pekerjaannya berhasil sehingga Potifar mempercayakan seluruh rumah tangganya kepada Yusuf. Hari ini kita akan melihat bahwa ketika seseorang hidup dekat dengan Tuhan, bukan berarti hidupnya akan bebas dari pencobaan. Justru seringkali setelah Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar, datang pula ujian yang lebih besar. Mari kita membaca bersama Kejadian 39 ayat 7-10. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Sahabat terkasih, bagian ini memperlihatkan bahwa setelah Yusuf dipercaya memegang seluruh rumah Potifar, datanglah ujian yang jauh lebih berat daripada sekedar pekerjaan. Yang datang bukan masalah kekurangan, bukan ancaman kelaparan, bukan kerja keras, melainkan godaan. Alkitab berkata, selang beberapa waktu. Artinya, pencobaan itu tidak datang pada hari pertama. Godaan sering muncul ketika seseorang mulai merasa nyaman, berhasil, dan dipercaya. Inilah salah satu strategi yang sering dipakai iblis. Ketika seseorang sedang bertumbuh dalam iman, sedang diberkati Tuhan, atau mulai dipakai Tuhan, justru pada saat itulah godaan sering datang. Istri Potifar terus membujuk Yusuf. Ia memiliki kuasa, ia memiliki kedudukan. Jika Yusuf mau, mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Namun, perhatikan jawaban Yusuf. Yusuf berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Kalimat ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Bagi Yusuf, dosa bukan sekedar melanggar aturan manusia. Dosa adalah menyakiti hati Tuhan. Inilah hati seorang yang sungguh mengenal Allah. Ia menjaga kekudusan bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena ia menghormati Tuhan. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat relevan bagi kita. Di zaman sekarang, banyak orang berpikir, kalau tidak ada yang tahu, berarti tidak masalah. Namun, firman Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Sekalipun tidak ada manusia yang melihat, Tuhan tetap melihat. Integritas adalah melakukan yang benar, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi. Mari kita perhatikan juga bahwa Alkitab mengatakan perempuan itu membujuk Yusuf hari demi hari. Artinya, pencobaan bukan hanya sekali. Godaan sering datang berulang-ulang. Karena itu, kemenangan rohani bukanlah keputusan satu kali, melainkan keputusan setiap hari untuk tetap setia kepada Tuhan. Kejadian 39 ayat 11-18. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat,
dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya kepadaku. Lalu ia lari keluar. Sahabat terkasih, inilah puncak dari pencobaan itu. Pada hari itu, rumah sedang sepi. Situasinya tampak mendukung untuk berbuat dosa. Namun, Yusuf memilih sesuatu yang luar biasa. Ia lari. Banyak orang menganggap lari adalah tanda kelemahan. Tetapi dalam menghadapi dosa, terkadang tindakan paling bijaksana adalah menjauh. Yusuf tidak mencoba bernegosiasi. Ia tidak mencoba mencari alasan. Ia tidak berkata, "Aku cukup kuat untuk menahan diri." Ia segera meninggalkan tempat itu. Mari kita perhatikan juga bahwa karena Yusuf memilih melakukan yang benar, ia justru kehilangan jubahnya. Jubah itu kemudian dijadikan alat untuk memfitnahnya. Bukankah ini sering terjadi? Kadang orang yang hidup benar justru disalah mengerti. Orang yang jujur malah dituduh. Orang yang setia malah difitnah. Namun Alkitab ingin menunjukkan kepada kita bahwa melakukan kehendak Tuhan tidak selalu membuat jalan hidup menjadi lebih mudah. Tetapi melakukan kehendak Tuhan akan selalu membawa kita semakin dekat kepada rencananya. Istri Potifar mengubah cerita. Ia memutarbalikkan fakta. Yusuf tidak diberi kesempatan membela diri. Tidak ada saksi, tidak ada bukti lain. Yang ada hanyalah tuduhan. Di mata manusia, Yusuf tampaknya kalah. Tetapi di mata Tuhan, Yusuf sedang lulus dalam ujian integritas. Seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Ketika memilih hidup benar, kita mungkin kehilangan kesempatan, kehilangan jabatan, bahkan kehilangan nama baik. Namun jangan takut, Tuhan melihat setiap keputusan yang kita ambil demi menghormatinya. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kesetiaan anak-anaknya. Kejadian 39 ayat 19-20. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Sahabat terkasih, jika kita membaca bagian ini untuk pertama kalinya, mungkin kita akan bertanya, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Bukankah Yusuf telah memilih melakukan yang benar? Ia menolak berbuat dosa. Ia menjaga kesucian hidupnya. Ia menghormati tuannya. Ia lebih takut kepada Allah daripada manusia. Tetapi mengapa hasil akhirnya justru penjara? Inilah salah satu pertanyaan terbesar yang sering muncul dalam kehidupan orang percaya. Kita berpikir, jika kita hidup benar, seharusnya jalan kita selalu lancar. Namun Alkitab menunjukkan kenyataan yang berbeda. Kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu membuat hidup menjadi lebih mudah. Tetapi kesetiaan kepada Tuhan selalu membawa kita semakin dekat kepada rencananya. Mari kita perhatikan bahwa Yusuf tidak dipenjara karena melakukan kejahatan. Ia dipenjara karena melakukan kebenaran. Ada perbedaan yang sangat besar. Kadang kita juga mengalami hal serupa. Ada orang yang kehilangan kesempatan karena menolak korupsi.
Ada yang dimusuhi karena memilih berkata jujur. Ada yang disalahpahami karena mempertahankan prinsip firman Tuhan. Di mata manusia, mereka tampak kalah. Namun, di mata Tuhan, mereka sedang memuliakan namanya. Ada satu hal menarik yang sering dibahas oleh para penafsir Alkitab. Jika Potifar benar-benar percaya bahwa Yusuf telah mencoba memperkosa istrinya, hukuman yang pantas pada zaman itu bisa saja adalah hukuman mati. Tetapi Potifar hanya memasukkan Yusuf ke penjara. Alkitab memang tidak menjelaskan alasannya. Kemungkinan bahwa Potifar mengenal karakter Yusuf selama bertahun-tahun. Ia melihat kesetiaan dan kejujurannya setiap hari. Mungkin di dalam hatinya ada keraguan terhadap tuduhan itu. Apapun alasannya, Tuhan tetap memegang kendali. Bahkan ketika Yusuf dibawa ke penjara, Tuhan sedang mengarahkan langkahnya menuju tempat yang kelak akan mempertemukannya dengan juru minuman Fir'aun. Seandainya Yusuf tetap tinggal di rumah Potifar, ia mungkin tidak akan pernah sampai ke sana. Kadang, tempat yang kita anggap sebagai akhir ternyata hanyalah jalan yang Tuhan pakai menuju tujuan yang lebih besar. Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan kata pertama pada ayat ini. Tetapi. Satu kata ini mengubah seluruh suasana. Yusuf memang dipenjara. Ia kehilangan kebebasan, tetapi Tuhan menyertainya. Ia kehilangan nama baik, tetapi Tuhan menyertainya. Ia kehilangan jabatan di rumah Potifar, tetapi Tuhan menyertainya. Inilah inti dari pasal 39. Bukan tentang Potifar, bukan tentang istrinya, bukan tentang penjara, melainkan tentang penyertaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Jika kita memperhatikan pasal ini dari awal hingga akhir, ada satu kalimat yang terus diulang. Tuhan menyertai Yusuf. Kalimat ini muncul berulang kali karena Roh Kudus ingin menegaskan satu kebenaran. Keadaan boleh berubah, tempat boleh berubah, status hidup boleh berubah. Tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Saat menjadi budak, Tuhan menyertai Yusuf. Saat menjadi narapidana, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Artinya, kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan kita. Kadang kita berpikir, kalau hidupku sulit, berarti Tuhan jauh. Padahal belum tentu. Justru seringkali dalam masa-masa paling gelap, Tuhan sedang bekerja paling dekat dengan kita. Mari kita perhatikan apa yang terjadi di penjara. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf. Bukankah ini mengingatkan kita pada rumah Potifar? Di rumah Potifar, Yusuf dipercaya mengelola seluruh rumah. Di penjara, Yusuf dipercaya mengelola seluruh tahanan. Karena karakter Yusuf tidak berubah meskipun tempatnya berubah. Ia tetap rajin, ia tetap jujur, ia tetap setia. Ia tetap bekerja dengan segenap hati. Inilah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Banyak orang berkata, nanti kalau aku mendapat pekerjaan yang lebih baik, baru aku akan sungguh-sungguh. Nanti kalau usahaku besar, baru aku akan melayani Tuhan. Nanti kalau hidupku lebih enak, baru aku akan bersyukur. Yusuf tidak seperti itu.
Di rumah sebagai budak, ia setia. Di penjara sebagai tahanan, ia tetap setia. Karena kesetiaan tidak bergantung pada tempat. Kesetiaan lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita sedang berada dalam penjara kehidupan. Bukan penjara yang terbuat dari tembok, tapi penjara berupa sakit penyakit, penjara berupa masalah keluarga, penjara berupa kesulitan ekonomi, penjara berupa penantian yang panjang. Jika demikian, mari kita ingat satu hal. Tuhan menyertai Yusuf di penjara. Tuhan juga menyertai kita dimanapun kita berada. Tidak ada tempat yang terlalu gelap bagi terang Tuhan. Tidak ada proses yang sia-sia di tangan Tuhan. Justru di penjara itulah Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi pemimpin besar di Mesir. Dan mungkin tanpa kita sadari, Tuhan juga sedang mempersiapkan kita melalui proses yang sedang kita jalani hari ini. Dan mungkin tanpa kita sadari, Tuhan juga sedang mempersiapkan kita melalui proses yang sedang kita jalani hari ini. Jangan menyerah, tetaplah hidup dalam integritas. Tetaplah setia, tetaplah percaya. Karena Tuhan menyertai Yusuf adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Melalui kehidupan Yusuf, kami belajar bahwa kesetiaan kepadamu lebih berharga daripada kenyamanan dunia. Berikan kami hati yang teguh untuk menolak dosa, keberanian untuk mempertahankan kebenaran, dan iman untuk tetap percaya ketika kami mengalami ketidakadilan. Bapa, jika saat ini ada di antara kami yang sedang merasa seperti berada di dalam penjara kehidupan, kuatkanlah hati kami. Tolong kami untuk tidak bersungut-sungut, tetapi tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja melalui setiap proses yang kami jalani. Bentuklah karakter kami agar semakin serupa dengan Kristus, sehingga melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan meneguhkan iman kita untuk tetap hidup dalam integritas dan percaya pada penyertaannya di setiap musim kehidupan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.